Brand kuat itu bukan yang sering muncul, tapi yang diingat. Ini cara masuk ke otak konsumen, jangan skip. Halo semuanya, kali ini kita akan bedah satu ide yang fundamental banget di dunia marketing. Idenya datang dari Prof. Dr. Subiakto. Topiknya adalah gimana caranya membangun sebuah merek tapi bukan di rak toko, melainkan langsung di dalam otak konsumen. Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya sebuah nama, katakanlah Aqua, Indomie, atau Google, bisa nempel banget di kepala kita? Saking nempelnya, nama-nama itu bahkan jadi kata kerja sehari-hari. Nah, itulah pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama, otak konsumen. Biar gampang, kita pakai satu perumpamaan yang kuat banget. Coba deh bayangin otak kita itu kayak sebuah lemari arsip yang super besar. Nah, di dalam lemari arsip raksasa itu ada banyak banget laci. Setiap laci ini mewakili satu kategori tertentu. Ada laci buat air mineral, laci buat mie instan, laci buat jam tangan mewah, dan ya, ribuan laci lainnya. Disinilah istilah positioning dalam marketing jadi penting banget. Positioning itu bukan soal di mana produk Anda ditaruh di supermarket loh, tapi ini soal laci mana yang Anda pilih buat ditempati di dalam kepala konsumen. Ini keputusan strategis yang paling awal dan paling penting. Oke, kita udah paham nih konsep laci di otak. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa masuk ke sana? Ternyata ada dua jalan utama yang bisa kita ambil. Strategi pertama, ini yang paling ideal. Cari dan tempati laci yang masih kosong. Jadilah yang pertama di situ. Tapi gimana kalau laci yang kita mau udah penuh sesak sama saingan? Nah, disinilah strategi kedua main. Tugas kita adalah jadi kreatif dan bikin laci yang benar-benar baru. Jadi, poin kuncinya di sini adalah mau pakai strategi manapun, tujuannya cuma satu, jadi yang pertama. Entah itu jadi yang pertama di kategori yang sudah ada, atau jadi yang pertama di kategori baru yang kita ciptakan sendiri. Kenapa? Karena otak kita itu cenderung cuma ingat sama si pelopor. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya. Bayangin ada produk namanya Bebek Joss. Kalau mereka cuma jualan bebek goreng biasa, ya susah. Laci bebek goreng di kepala kita udah penuh banget. Terus apa yang mereka lakukan? Inovasi. Mereka tambahin saus telur asin yang unik. Hasilnya, boom! Mereka menciptakan laci baru, bebek goreng saus telur asin. Dan mereka langsung jadi juaranya di situ. Kenapa? Karena mereka yang pertama. Oke, kita udah tahu nih mau nempatin laci yang mana. Sekarang, gimana cara kita membuka laci itu dan memasukkan merek kita ke dalamnya? Nah, kita butuh 3 kunci khusus untuk bisa masuk. 3 kunci ini nanti akan membuka 3 kekuatan super yang wajib dimiliki setiap merek. Pertama ada stopping power. Ini tuh kemampuan buat bikin orang yang lagi sibuk tiba-tiba berhenti dan nengok ke merek kita. Kedua, ada striking power. Setelah mereka nengok, kekuatan inilah yang kasih pukulan pertama, kesan yang kuat dan langsung nancap. Terakhir, sticking power. Ini kekuatan buat nempel, lengket, dan terus diingat di kepala konsumen, bahkan lama setelah mereka lihat. Nah, yang brilian di sini adalah gimana setiap kunci itu punya tugasnya masing-masing. Coba kita lihat ya. Pertama, key visual. Ini soal logo, warna, desain yang unik, tugasnya adalah menciptakan stopping power. Itulah kenapa kita langsung ngenalin lengkungan emas McDonald's dari jauh. Terus, keyword. Nama atau slogan yang unik, ini yang menciptakan striking power. Slogan kayak Just Do It dari Nike itu langsung kasih kesan yang kuat kan. Dan terakhir key sound, suara atau jingle khas kayak nada ikonik Intel atau Tokopedia. Nah inilah yang menciptakan sticking power. Suara itu bakal terus keputar di kepala kita. Sekarang kita masuk ke inti dari semuanya. Perbedaan paling mendasar antara sekedar jualan produk sama membangun sebuah merek sejati. Ini pergeseran cara pikir yang penting banget. Penting banget untuk kita ingat ya, merek itu bukan logo, bukan kemasan, bukan iklan. Semua itu cuma alatnya. Merek yang sesungguhnya itu adalah sebuah persepsi, sebuah ide, sebuah perasaan yang hidup dan tumbuh di dalam pikiran setiap konsumen kita. Coba kita bedah definisinya. Kalau produk itu simple, sesuatu yang kita konsumsi, kita pakai, kita gunakan. Fungsinya jelas. Nah, kalau brand atau merek, itu adalah gabungan antara identitasnya plus satu elemen super penting, kepuasan konsumen. Tanpa kepuasan itu, yaitu cuma logo kosong tanpa arti. Dan inilah puncaknya. Slide ini dengan cerdas banget menggambarkan perbedaannya. Kalau Anda menjual produk, fokusnya adalah konsumen dapat apa, manfaatnya apa, fiturnya apa. Tapi, begitu Anda membangun sebuah merek, fokusnya berubah total. Pertanyaannya bukan lagi dapat apa, tapi konsumen akan menjadi siapa setelah menggunakan merek Anda.
Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas makna yang lebih dalam dari sebuah merek, yaitu gimana sebuah merek bisa mengubah perasaan kita tentang diri kita sendiri dan bikin kita merasa jadi seseorang atau somebody. Contoh klasiknya ya jelas, Rolex. Rolex itu nggak pernah jualan jam penunjuk waktu. Dengan citra dan kata kunci yang mereka bangun, yang mereka jual itu perasaan menjadi orang sukses. Saat Anda pakai Rolex, Anda nggak cuma lihat jam, Anda lihat pencapaian Anda. Sama kayak Nike, mereka nggak jualan sepatu, mereka jualan identitas orang atlet buat siapapun yang memakainya. Jadi, fungsi tertinggi dari sebuah merek yang kuat itu adalah memberikan manfaat emosional. Merek itu bisa mengangkat gengsi, meningkatkan status, dan yang paling penting memberikan perasaan bangga dan pengakuan. Merek yang hebat itu bisa mengubah Anda dari siapa saja menjadi seseorang yang spesifik. Jadi, setelah semua pembahasan ini, saya mau tutup dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dari semua barang yang Anda miliki atau pakai, merek apa sih yang benar-benar bisa mengubah perasaan Anda tentang diri sendiri dan membuat Anda merasa menjadi seseorang? Coba deh dipikirin. Jawabannya bisa jadi akan mengejutkan Anda. Jangan lupa like, share, dan follow channel ini ya.